dulu Tuhan yang Mau memberikan gimana istri sih orang. diskusinya? Karena kau Besarin. nggak mau bahas agamamu, kau jijik. Ya udah Karena kau besarin. tidak mau membongkar, kau tidak terima dengan aib agamamu, di mana Tuhanmu ngambil bini orang. Iya, Sementara iya, jelas nabiku besarin. tidak menikahi istri orang. Tadi kau Ya, fitnah. makanya Kau bilang nabiku besarin. menikahi istri orang. Iya, saya Sementara nabiku buktikan. tidak menikahi istri orang. Kau katakan kitab At-Tabari. Bahkan di dalam kitab Al-Qurtubi dijelaskan bahwa itu pendapat yang batil. Sudah kutunjukkan kepada kau. Oke. Ya. Nah tadi Sudah kau boleh bilang saya itu ngomong? pendapat At-Tabari. Iya, tapi kau jawab dulu. Ya udah, besarin. Tuhan kurang ajar, Tuhan Ya, keji, besarin. Tuhan hina, Tuhan nista. Yang mengambil bini orang itu Tuhan Bapa, Tuhan Udah, Anak, atau besarin. Tuhan Roh Kudus. Tinggal jawab di antara tiga itu aja. Tuhan Bapa, Iya Tuhan Anak. besarin, ini gimana Iya, jawab sih mau dulu. diskusinya? Tuhan Besarin, Bapa, ini gimana ini? Tuhan Anak, Besarin, atau Tuhan Roh besarin. Kudus. Iya, Iya, besarin. jawab dulu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus. Jawab. Ini mau diskusi apa tidak? Iya, mau diskusi kita. Ya udah, Tuhan besarin. Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Iya Kudus. besarin, gimana sih? Kenapa jijik? Jawab. Malu. Ya, Nah kalau nggak bisa besarin. jawab bilang, aku nggak bisa jawab Unirifa, maaf ya, aku cuma mau menanggapi kitabmu aja karena aku nggak pernah baca Bible. Jawab aja nggak apa-apa. Sudah besarin. Aku kasih. Sudah boleh saya Jawab dibesarin? dulu, bisa jawab Mau atau enggak? gimana sih? Loh, Ini aja Rifa. kenapa Pakai orang timer berani Kristen- nggak? Pakai. Iya pakai timer, tapi kau berani Yaudah, jawab ayo. dulu pertanyaanku. Ya udah, Berani ayo, nggak jawab besarin. pertanyaanku? Ya berani Berani. jawab nggak? Makanya Berani gini, jawab kalau pertanyaanku nggak? Astaga. Berani nggak menjawab pertanyaanku? Berani tidak menjawab pertanyaanku? Berani. Yaudah, Makanya besarin. siapa besarin. Tuhan yang mengambil istri orang itu? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Iya Tuhan Roh Kudus? besarin. Besarin. Silakan. Yaudah, aku jawab ya. Iya, Jawab ya. iya, Siapa? iya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Berapa menit ini saya dikasih waktu nih? Ku kasih kau waktu 3 menit, tapi jawab dulu. Oke. Tuhan Bapa, Oke. Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Yang Ya, ambil bini oke. orang. Perhatikan ya teman-teman, data yang dibuka Rifa tadi. Dia bawa tadi Teman-teman apa? ternyata Aduh, ini orang nggak gimana berani sih? Ini jawab. Udah diam kau dulu. Ternyata memang Kenapa saya iya, dikecilkan? Iya karena kau nggak bisa jawab. Aku cuma minta kau jawab. Tuhan yang mengambil bini orang itu, Tuhan keji itu, laknatullah itu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Ini Itu aja gimana pertanyaanku. metode diskusinya Jawab ini? dulu, Kenapa? kan aku udah kan gantian dong. Masa kau kalah sama perempuan? Aku Jangan udah jawab di-mute pakai terus. data. Gimana sih? Aku jawab pakai data tafsir Ya udah, saya Al-Qurtubi. Sekarang ku tanya balik. Ya udah, saya Tuhan turun ya, yang kalau nggak memberikan dikasih bini waktu ya. orang kepada Nabi Daud, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Teman-teman sudah saksikan, saya masuk ke Komal mengambil bini orang, Islam. Tuhan Ya, Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus. Itu dulu baru kau Iya, selesai itu. Setelah kau akui, atau gini, ada 2 kesempatan nih. Pertama kau akui, aku nggak tahu Rifa tentang kitabku, aku cuma tahu kitabku saja. Ya udah jawab tahu. dulu. Tuhan Sudah? Bapa, Tuhan Anak. Silakan. Oke. Boleh saya ngomong? Boleh setelah kau jawab dulu pertanyaanku. Oke. Yang motong ini ya. Yang tidak menjawab anjing, yang tidak menjawab anjing. Yang tidak menjawab anjing, teman-teman. Pertanyaanku adalah, siapakah Tuhan yang mengambil bini orang dalam kitabmu? A. Tuhan Bapa, B. Tuhan Anak, C. Tuhan Roh Kudus. Yang nggak jawab anjing. Oke, sudah? Besarin. Sudah, silakan. Besarin. Silakan. Yang nggak diskusinya jawab pakai anjing data ya, yang nggak jawab anjing. Apa Silakan. sih ini orang ini? Kenapa sih mulutnya kasar banget itu perempuan? Iya, Yesus Gimana yang sih ngajarin. Kata diajarin? Yesus perempuan di luar Yahudi anjing. Siapa yang Iya, tidak menjawab terserah kamu. anjing, Saya teman-teman? tanggapin ya. Saya tanggapin ya data kamu Iya, tadi tentang Qurtubi ya. pertanyaanku apa? Ulangi pertanyaanku. Kenapa kamu takut kali sih dikasih Enggak data takut. ini? Aku nggak Kenapa takut sih? sama kau. Enggak takut. Tuhan kau Ya pun aku udah. nggak takut. Siapa? Siapa Tuhan Pakai yang timer mengambil aja bini kalau orang? berani. Tuhan yang mengambil bini orang dalam kitab Samuel itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Iya. Kudus. Nggak jawab anjing. Wah anjing nih berarti ini nggak jawab memang. Ini gimana? Ternyata anjing ini teman-teman karena nggak berani jawab. Makanya aku bilang anjing itu bisanya cuma menggonggong. Kita sudah buktikan bahwa itu pendapat yang batil. Pendapat Ya yang udah batil. besarin kalau memang batil, besarin. Iya aku udah tunjukin tadi bahkan dataku udah Besarin aku kalau tunjukin. batil. Iya, kau bisa menanggapi setelah kau Takut jawab. Yang nggak jawab teman-teman, anjing. takut. Yang tidak menjawab Takut kan? anjing. Iya, Nggak gini aja Rifat. Udah. Kalau kau memang pokoknya. berani diskusi pakai timer, Takut, mencret. berani nggak? Jawab dulu. Berani diskusi Ya udah, sama kau. ayo. Kau aja di sini ku biarkan loh. Nggak ada yang boleh kick loh. Ya, Silakan kau jawab dulu pertanyaanku. Tuhan yang mengambil bini orang, Tuhan ya gimana yang sih yang mau mengizinkan jawab ini di mute terus? Gimana Tuhan sih yang mau ngambil bini metodenya orang. ini? Sekali lagi kutanya, Tuhan yang ngambil bini orang untuk dijadikan gundik oleh nabi kesayangannya Udah, yang adalah nenek besarin. moyangnya. Gantian ya. Itu Tuhan Bapak. Kenapa ini kok nggak mau ini? 2 arah loh. Diskusi itu 2 arah, Bro. Iya, saya tanggapin datamu Ya dulu udah, baru saya jawab. Pertanyaan saya apa?
Kenapa kau takut saya kasih data? Nggak takut. Malu banget. Malu kau sama karakter Muhammad. Pertanyaanku apa? Malu. Malu kau sama sifat. Enggak malu. Ngapain aku malu? Itu kalau nggak malu itu kenapa bisa di-mute terus? Ya. Dengar loh. Udah buku itu turunin bisa aja udah ini orang. Ya, turunin kalau takut. Nggak takut, jijik. Jijik iya, takut. Udah jijik iya. Jadi gini ya, teman sudah saksikan ya. Teman-teman, kenapa saya bilang ya dia tidak berani menjawab karena kitabnya itu najis menurut dia. Dan dia tidak mampu menjawab kitabnya. Kenapa? Karena dia itu hanya mengambil tafsir yang dia senangi, yang bahkan dibantah oleh para ulama. Saya tanya tadi, kapan Zaid pernah berkata kepada sahabat Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah mencintai istriku? Atau di mana tertulis bahwa itu pendapat At-Tabari dengan lantang mengatakan bahwa Nabi menyukai bininya orang? Tunjuk itu. Kau nggak mampu tunjukkan. Nah sekarang karena sudah besarin saya tunjuk. Ya tunjuk. Aku tanya besarin dulu. Saya tunjukin gimana sih? Katanya ini komalku. Katanya minta tunjukin. Untuk kau menanggapiku. Katanya minta tunjukin, nggak berani. Iya, tapi kau jawab dulu pertanyaanku. Ya udah besarin. Yang nggak jawab anjing ya, deal. Yang nggak jawab minta anjing ya. Yang nggak jawab anjing ya, deal. Nah diskusinya. Yang tidak jawab anjing, deal. Yang tidak menjawab pertanyaan anjing, deal nggak? Deal nggak? Kamu minta tunjukin. Yang tidak menjawab pertanyaan anjing, deal nggak? Jangan bilang-bilang anjing. Yang itu tidak kakeknya mau Muhammad loh, menjawab pertanyaan dari pendiskusi anjing, itu deal kakeknya nggak? Nabi, kilap. Yang tidak berani menjawab pertanyaanku anjing, berani mute nggak? Terus mute. Udah turunin aja nih, apa nggak bisa diskusi nih. Ini anjing ini teman-teman ya, anjing ini hanya bisa memfitnah. Sementara Tuhan yang ngambil bini orang, dia nggak berani jawab. Itu Tuhan Bapa kah, Tuhan Roh Kudus, atau Tuhan Roh, atau Tuhan Anak nih. Kita ulangi sekali lagi ya. Tuhannya ngambil bini orang teman-teman. Itu Tuhannya sendiri yang ngomong loh. Telah kuberikan, ngaku Tuhannya malahan. Tuhannya ngaku. Kenapa dia nggak mampu jawab? Karena dia nggak pernah belajar Bible. Malu dia belajar Bible. Ya karena nggak jelas ya. Telah kuberikan. Nah, ini pengakuan Tuhan nih. Ya. Ini pengakuan Tuhan nih teman-teman. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Tuh. Jadi kenapa saya katakan dia anjing? Karena yang tidak menjawab anjing. Kan kita sudah deal-dealan kita. Ya. Yang Islam gak usah minta naik. Yang Islam gak perlu naik. Kristen yang perlu naik ke sini. Islam gak butuh saya. Ya. Saya bisa menjawab sendiri kok. Di sini dikatakan telah ku ini huruf besar. Saya cuma bertanya doang kok. Ku ini siapa yang ngambil bini orang ini? Yang ngambil bini orang ini iblis, Tuhan. Kalau ini Tuhan, Tuhan mana? Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, atau Tuhan Anak? Karena dalam perspektif Islam kalau ada Tuhan ngambilin bini orang untuk nabinya itu Tuhan yang keji. Nabiku bahkan berkata kepada Zaid, tahan istrimu. Tahan istrimu. Itu nabi saya. Tiba-tiba ada Tuhan ngambilin bini orang buat nabinya. Ini baru nih. Jadi gini loh ya. Kalau di Islam itu Nabi Muhammad berkata, tahanlah istrimu. Di situ bentuk Nabi suka. Kalau Nabi suka harusnya ceraikan istrimu. Pertanyaannya ketika ada orang berkata bahwa Nabi mencintai istri orang, itu kan ada di wilayah internal Nabi. Tunjukkan Nabi pernah mengakui itu kepada orang sehingga ada orang yang tahu. Atau apa indikatornya Nabi menyukai. Jadi jangan jadi binatang depanku ya. Gak butuh. Aku cuma butuh kau menjelaskan agamamu. Kalau penjelasan agama Islam gak perlu kau. Kau Kristen. Kau ngerti apa-apa. Ya. Saya cuma mau kau menjawab Tuhan yang ngambil bini orang itu Tuhan apa? Tuhan Bapa. Gini aja lah dubur berdarah. Sebenarnya kalian tuh gampang loh jadi Kristen. Satu pura-pura gila misalnya. Mau aku nggak pernah baca kitab aku. Pura-pura gila nggak apa-apa. Ya udah kami biarkan. Oh berarti kau nggak ngerti agamamu. Atau Bunda Gembala Rifah, karena aku ini cuman bahas kitabmu aja. Karena tujuanku untuk memfitnah nabimu yang tidak pernah dikatakan hina oleh orang-orang yang adalah skolar, tapi yang mengatakannya hina itu cuman kami-kami aja yang Kristen ini karena benci. Jadi aku nggak mampu menjawab tentang agamaku karena aku nggak pernah baca Bibleku, karena aku tahu kitabku itu najis atau kitabku itu nggak layak untuk dibahas karena di dalamnya itu isinya persundalan semua. Jadi aku jijik bacanya. Jadi mohon maaf ya Bunda Gembala, aku nggak apa-apa. Tapi ketika katanya buku saya banyak,
buku saya banyak nih, sekeranjang nih buku saya. Tapi agamanya sendiri nggak mampu menjelaskan. Nggak mampu menunjukkan bahwa Tuhan yang ngambil bini orang itu apakah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Padahal aku nggak minta tunjukkan kitab tafsirnya sair berdarah atau dubur berdarah. Nggak ada. Kenapa beda dengan kelasnya kita? Kita itu pertama jawab dulu agama kita, baru kita tunjukkan aib agama orang. Kalau Kristen enggak, kita sudah tunjukkan kitab At-Tabari nih, kitab At-Tabari kata dia, ini kita tunjukin nih. Kitab Al-Qurtubi ini kita punya nih. Ini tafsir juga. Kitab At-Tabari tafsir. Kitab Al-Qurtubi juga tafsir. Gitu ya. Nih, lihat nih. Nah, pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memiliki sedikit ketertarikan terhadap Zainab binti Jasi. Padahal saat itu Zainab masih berstatus sebagai istri dari Zaid. Dan beliau berharap Zaid akan menceraikan Zainab agar beliau dapat menikahi dengan adalah pendapat yang sangat rendah, hina, dan tidak dapat diterima. Bahkan sedikit pun tidak dapat dipertimbangkan. Karena Nabi SAW terpelihara dari hal-hal sedikit pun tidak yang semacam ini, dan beliau sangat tidak mungkin terlintas dalam pikirannya hal yang penuh omong kosong ini. Bahkan teman-teman, yang menikahkan Zaid itu dengan Zainab adalah Nabi kita. Nabi kita yang menikahkan Zainab dengan Zaid, yang menjodohkan juga Nabi kita. Otak kemana otak Kristen? Otak kalian, ya iyalah kalian Tuhannya kan. Tuhan kalian kan ngambilin bini orang gitu loh. Tuh, gitu kawan-kawan. Jadi seperti itu ya guys. Ya, padahal iya, padahal itu udah sering kita bahas, sudah sering kita bantah itu. Aku juga punya datanya sebenarnya itu kalau mau aku buka. Kalau dia tadi itu bukan ya kawan-kawan yang di bawah ya, dia itu bukan butuh jawaban, memang untuk menyerang. Padahal udah dijelaskan di situ, Uni juga ada paparkan bahwa riwayat yang di bawah itu riwayatnya batil. Aku juga punya datanya, kalau memang perlu diperlihatkan juga nanti bisa aku perlihatkan kalau sekarang. Lanjut nih. Gak ada suara. Mereka tuh nggak mampu menjelaskan agamanya, Bang. Karena gimana mau menjelaskan agamanya? Di situ tertulis Tuhan yang ngaku ngambil bini orang. Banyak ayat-ayat cabul dalam kitabnya yang memang itu perintah Tuhannya gitu loh. Tuhannya nyuruh bercabul nabinya Hosea. Ya kan, Hosea itu disuruh bersundal di dalam Hosea pasal 1 nomor 2. Itu fakta, itu tertulis indah di kitabnya. Itu sumber primer lagi. Kalau kita kan tafsir, yang mereka serang itu cuma tafsir kan. Iya kan, yang mereka serang kan tafsir. Kalau kita kasih tafsir, pakai tafsir. Ah, yang diserangnya tafsir bukan Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada tertulis Nabi begitu. Itu tafsir. Nah, terus satu. Yang kedua, sementara di kitab yang kita tunjukkan itu sumber primer mereka memang Tuhan yang ngaku. Telah aku berikan. Nah, Tuhan yang ngaku. Aku cuma butuh tahu aja, itu yang ngambil bini orang itu tuh Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus, itu aja kok. Nggak berani dia jawab. Jijik dia baca kitabnya. Karena dia tahu Bang, mau ngelak nggak bisa, soalnya tertulis. Mau menjawab Tuhan Bapa, berarti bapaknya Yesus kurang ajar gitu, ngambil bini orang. Mau jawab Tuhan Anak, berarti Yesus ngambil bini orang. Mau ngejawab Tuhan Roh Kudus, wah berarti Roh Kudus, wah menghujat Roh Kudus. Jadi agak ribet gitu loh. Gimana caranya ya kan? Terpaksa lah pura-pura gila kan. Saya mau jawab. Padahal yang ditanya apa gitu loh. Dia kira itu guys. Dia kira pertanyaan yang tadi itu baru kita dengar. Udah setahun yang lalu juga udah dijelasin. Sering, aku udah pernah bahas itu. Itu kan dulu kayak kiamat juga pernah bawa itu. Pernah aku bahas juga. Aku masih punya datanya lama itu. Menjawabnya. Itu ada di tafsir Ibnu Jarir, ada banyaklah tafsir Al-Qurnai, banyaklah itu yang dijelaskan bahwa riwayat itu batil semua. Yes. Udah nggak ada bahan lain lagi mereka itu ya. Ini diulang-ulang aja. Ya ini kita sapa nih. Ardan tadi itu pengen naik nih. Ardan ini agamanya apa? Islam atau Kristen? Saya Islam Kariba. Tapi Habi tadi lari dari saya tadi, makanya saya mau naik pas ada Habi tadi. Itu saya nggak ada urusan ya, itu urusan kalian berdua ya. Gitu. Ada yang nggak, memang si dubur berdarah itu memang nggak bisa. Itu bukan HB, itu DB, dubur berdarah itu. Ambeien berarti ya? Iya. Pasir. Nggak berani dia menjawab.
Iya, dia tadi lari keroyokan, terus aku diturunkan. Mereka tuh nggak berani menjelaskan kitab mereka gitu loh. Nih. Oh iya, Bang Ardan ada yang mau disampaikan? Enggak sih. Aku mungkin nambahin aja ya. Jadi tentang kisah Anil Zaid wan Zainab ya. Sebenarnya yang kisah di tafsir atau bari tadi, walaupun andai kata mau dia pakai ini, andaikan anggaplah riwayat itu sahih, andaikan dia mau disohikan kan. Menurut si Oten, ketika Nabi andaikan mempunyai hasrat keinginan karena kedekatan dia dengan Tuhannya, akhirnya dia tidak melakukan hal tersebut, menurut kita itu orang baik atau orang buruk? Ketika kita mempunyai hasrat tapi kita kontrol dan tidak kita lakukan, itu orang baik atau orang buruk? Iya, dan itu kan sudah ada di Al-Quran secara literal kan Rasulullah kan memerintahkan Zaid untuk mempertahankan istrinya. Iya, Dan itu tidak akan pernah ditangkap oleh orang Kristen seperti dubur berdarah ini, karena kepentingan mereka itu kan menghujat. Nah, bahkan saya punya bukti kalau mereka itu di roomnya itu si dubur berdarah ini dengan si Pek Duren menuduh Nabi kita itu dia menuduh Nabi kita salah satunya pesugihan. Saya punya itu, besok saya angkat itu, dan ini juga akan saya bahas nanti. Jadi memang mereka tuh penghujat, nggak ada ceritanya mereka itu yang jujur untuk menggunakan literasi dengan baik dan benar, tidak ada. Bahkan di dalam kitab Tabari ini tuh banyak tafsir tentang Nabi. Nah, masalah Nabi menyukai itu kan bicara tentang apa yang ada di dalam diri Nabi. Pertanyaannya, sebutkan satu nama orang yang pernah mendengarkan Nabi berkata aku menyukai Zainab ketika dia jadi istri dari Zaid. Itu aku minta itu. Aku minta itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini pasti cerita soal anak angkatnya Rasulullah ini. Ayo. Iya, si dubur berdarah nggak berani menjawab pertanyaanku dia. Sebelum si dubur berdarah ini berdarah, aku udah debat sama Kiamat soal ini. Kiamat nggak mau tanya lagi soal ini. Aku juga sama Kiamat nih, Bang Ardi, masalah ini. Bang. Orang aku masih nyimpan datanya kok. Loh, tadi sama Kiamat tadi? Enggak, justru data-data ini berkat Kiamat aku dapat. Berkat Kiamat, jujur aja aku bilang. Kalau Kiamat nggak bawa ini, aku nggak tahu. Tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwa pendapat itu batil gitu loh. Udah 3 tahun yang lalu bahasaku ini. Enggak, maksudnya ada nggak yang lebih baru gitu loh, misal ada apa gitu yang lebih baru gitu loh, ada nggak? Itu aja terus bosen nih dengerinnya kadang. Apa kalau debat lawan Kiamat yang dibahas ini gitu kan, tapi kalau nanti ketika udah dibuka datanya ternyata jawabannya di bawahnya gitu aja terus, bosen. Iya, makanya ini pendapat-pendapat yang dibatilkan oleh dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Dan gini loh teman-teman, pilih mana teman-teman, nabi yang bahkan seperti yang dikatakan si Ardan tadi, nabi yang kalaupun beliau memiliki rasa suka misalkannya begitu ya, terus ditahan, daripada Tuhan yang ngambilin bini orang di papap hoba-hoba on the sky tanpa pernikahan, dijadikan gundik, tiba-tiba udah ngambil bini orang, tetap tuh diselamatkan tuh nenek moyang Tuhannya tuh. Itu pilih mana kalian? Pilih mana? Itu baru keji tuh. Itu jangan bisa jawab dia. Begitu teman-teman ya. Tadi ku tanya aja tadi kan, kira-kira orang yang bisa mengendalikan hasrat yang menurut kita itu jelek, itu orang baik atau bukan? Orang baik lah. Kita mau jahat tapi kita nggak lakukan tuh. Karena dalam Islam pun Allah tidak menghukum niat jahat belum terrealisasi. Nah, masalahnya kan pendapat bahwa Rasulullah memiliki niat itu kan pendapat orang lain tentang Nabi, bukan pengakuan Nabi kepada orang lain. Coba tunjuk satu saja riwayat yang gini loh. Yang tahu keinginan Bang Ardiansa dalam hatinya siapa? Aku atau dia? Orang lain atau dia? Bahkan orang yang tidur seharian sama dia gimana sih? Dia sendiri. Maka supaya orang lain tahu isi hatinya, dia harus ngomong ke orang lain dulu, baru orang tahu isi hati dia. Nah, ketika ada orang melihat, dikira Nabi suka kepada orang
itu harus ada bukti dari Nabi sendiri, harus Nabi yang bilang. Kenapa? Karena isi hati orang itu yang tahu. Nah, masalahnya tidak pernah ada itu pendapat yang bahkan dibatilkan dalam kitab Al-Qurtubi. Pertama itu. Yang kedua, secara rasio Nabi Muhammad tidak mungkin menyukai Zainab. Kenapa? Yang menikahkan Zainab dengan Zaid itu Rasulullah. Ya, ini Zainabnya Zainab binti Jahsi ya teman-teman ya. Zainab binti Jahsi itu. Itu saudara beliau itu. Ada sepupu dengan beliau. Beliau itu termasuk orang petinggi di Arab Saudi itu, Bani Quraisy. Ya ini kan bahas Zainab binti Jahsi kan? Betul. Oh lah iya. Iya. Aku sampai apal aku. Jangkrik. Aku datanya itu udah aku siapin itu. Aku punya datanya, udah aku tandain. Aku juga punya tuh nih, karena pernah aku bahas juga sama Kiamat dulu. Kita berdata kalau kita. Nanti kalau si dubur berdarah ditanya soal kitabnya berdarah-darah duburnya kan repot. Yes. Jadi begitu teman-teman ya. Babang. Putus Bang tuh. Putus ya. Ini maksud dataku juga punya ini di apa? Data Bang Teguh hilang signal, putus-putus. Jaringannya putus-putus. Iya, hilang sinyal. Nih dataku mengenai pernikahan Rasulullah dengan Zainab bin Jahsi ini datanya. Ini aku udah tulis sendiri sih sebenarnya nih. Waspada terhadap kisah-kisah tak nyata. Jadi kisah-kisah ya tentang tuduhan-tuduhan Nabi ada di sini semua nih. Jadi kalau untuk yang tadi itu dia bawa di halaman 27. Ada dulu pernah aku bahas nih sama si Kiamat. Halaman 20, 18, 19, 20. Kalau ada yang mau nanti aku kirimkan. Pada halaman 6, 27. Nah ini dia. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bin Jahsi. Punya aku. Jadi pertanyaan-pertanyaan lama. Ini bukunya nih. Kemudian ini daftar isinya kalau mau dilihat. Ini penulisnya ya. Nyusunnya. Aku tadi Bang, di room dia nggak bisa ngomong. Oh ya iyalah Bang, kalau di room dia mana bisa ngomong. Enggak, tadi aku mau kejar data kan terkait yang di tafsir atau bari tadi. Nah, dia sebutkan itu. Terus aku mau buat perbandingan sebelum aku mau bawakan tentang penyerahan istrinya itu ya. Gimana mau perbandingan? Aku yang nanya tentang Tuhannya aja dia nggak jawab kok. Pertanyaanku padahal bukan minta tafsir, jelaskan tafsir ayat ini, nggak ada aku bilang gitu. Aku cuman tanya. Aku tadi mau nanya itu juga, mau terkait dengan istri-istri yang diserahkan kepada kunya itu kembali ke siapa tadi kan? Tuhannya itu siapa? Tapi itu dipotong terus sama satunya lagi ada orang dua. Dia nggak bisa jawab kan? Berarti kamu juga nanya orang. Itu tadi. Berarti kamu nanya yang sama 2 Samuel pasal 12 Iya, juga. nanya yang sama. Tapi tadi yang pertama aku belum bawakan bahwa itu pendapat yang batil tuh, karena kan nggak mungkin ada orang bisa mengetahui isi hati orang lain tanpa orang tersebut menyampaikan. Itu dikebelakangkan dulu, karena takutnya dia bilang kita loncat-loncat, takut nanggepi. Jadi ku tanggapi dulu. Jadi ku tanggapi. Nah, aku buat perbandingan gini tadi. Jika ada orang yang andai kata terbesit ingin melakukan sesuatu yang menurut kesepakatan publik itu tidak baik, kemudian dia karena saking dekat dengan Tuhannya menyampaikan untuk, kan ayat itu turun berdasarkan problem Zaid yang ingin menceraikan istrinya tuh. Kemudian turun ayat supaya Nabi menyampaikan kepada Zaid untuk menahannya agar tidak cerai. Ketika Nabi tidak mengikuti hawa nafsunya, andai kata dia suka menurut ini masih perandaian ya, perandaian kalau itu sahih, padahal itu kan pendapat batil gitu loh. Sedangkan pendapatnya sahih aja pun masih tidak menunjukkan akhlak Nabi tercela gitu loh. Apalagi pendapat itu sudah dibatilkan oleh para ulama gitu loh. Andai aja. Dan yang lucunya gini loh, kalian tahu nggak? Yang diserang dia itu adalah tafsir, yang kita serang itu kitabnya. Paham nggak? Nggak apple to apple ya. Penyerahan apple to apple. Nggak apple to apple. Tertulis. Iya, kita sedang mengkritisi kitabnya secara literal tertulis. Sementara dia menyerang tafsir, dan tafsir itu bukan Al-Qur'an. Tafsir itu bahkan tafsir, dengar ya. Dalam riwayat tafsir itu komprehensif. Para ulama itu mengambil semua pandangan pada waktu itu. Dan ingat, tidak ada kemaksuman kecuali pada para nabi. Nggak ada tuh ceritanya sahabat maksum, itu nggak ada. Aku nggak pernah dengar sahabat maksum tuh, nggak ada.
Yang maksum itu cuma Nabi. Jadi apakah bisa sahabat salah? Bisa. Bisa salah. Bisa salah. Mereka nggak maksum. Nah, tapi mereka tidak mungkin memfitnah. Itu yang tidak mungkin. Artinya tuh kayak sahabat-sahabat dekat tuh nggak mungkin. Tapi tunggu deh, di antara sahabat juga ada dikatakan sebagai kaum munafik oleh Rasulullah. Ada loh, bukan sahabat terdekat yang dijanjikan surga ya. Ada di kalangan sahabat itu yang juga dikatakan sebagai orang yang munafik. Bahkan ada ulama besar yang para ulama itu mengatakan bahwa dia tuh pembohong tuh ada. Seperti itu loh. Nah, kita mengcounter tafsir dengan tafsir masuk, ya kan? Masuk kita. Lah dia kitabnya sendiri Tuhan yang ngaku ngambil bini orang, nggak berani dia jawab. Inilah buktinya kalau mereka itu tidak berani untuk membahas agamanya. Kalau kita warrior, kita bahas agama kita paham, agama dia pun kita bisa gitu loh, bongkar-bongkar aib agamanya. Dua arah kita. Saya udah jawab itu. Keren tau umat Islam, orang Padang nih bos. Lama-lama aku jadi ke orang Yahudi ya, mengembangkan orang Padang. Insyaallah. Ya teman-teman yang di bawah minta tolong dikencangin tap-tap layarnya, di-share, di posting ulang. Terus yang belum follow Niripa, di follow teman-teman. Teman-teman satu lagi teman-teman, love orange di atas itu sangat berguna demi meningkatkan algoritma room kita supaya nggak gampang rungkat. Yang belum absen, ayo buruan absen yuk teman-teman. Nilainya cuma 1 koin teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan juga ya riwayat yang dia sampaikan itu terpotong tuh. Kenapa terpotong? Karena tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahwasannya Nabi menyampaikan isi hatinya. Ya itu yang saya bilang tadi. Iya. Saya minta tunjukin dalil Nabi pernah berkata kepada sahabat terdekatnya bahwa aku menyukai Zainab, sehingga itu valid. Kalau enggak kan itu kan pandangan orang kepada Nabi, dugaan orang gitu loh. Mereka ada jawaban lagi kalau kita sampaikan gitu. Jawaban mereka gini. Kan di dalam tafsir itu yang bilang bahwa Zaid yang mengetahuinya. Oke lah, ditiadakan. Ya, artinya Zaid menebak-nebak. Nah, kira-kira sesuatu yang ditebak-tebak itu benar atau tidak benar? Makanya aku minta tunjukin di setiap semua tafsir di dunia ini. Tunjuk satu riwayat bahwa Nabi sendiri berkata kepada sahabat terdekat termasuk Zainab, dia bahkan termasuk kepada istrinya deh. Dulu aku pernah menyukai Zainab, atau tunjukin lah. Kalau nggak berarti itu fitnah. Itu tanggapan orang yang keliru gitu loh. Enak aja kau mau. Ini orang Islam nih. Orang Islam tuh kalau bicara tuh nggak kayak gitu. Mana? Tunjukkan data Nabi pernah bicara itu. Karena isi Bang Teku ini nggak ada satupun orang yang tahu isi hati Bang Teku. Termasuk kalaupun dia punya istri sekarang, tidur istrinya di samping dia satu selimut, dipastikan nggak tahu isi hati Bang Teku, kecuali dibisikin sama dia. Tapi sebenarnya itu menjadi dalil sebenarnya. Dalil ketika terjadi seperti di kita ya. Artinya menjadi dalil bahwa kita boleh menikahi mantan istri dari anak angkat ya. Iya. Nah, kalau itu kita sebenarnya tuh para ulama memang ngambil gitu bang. Sebenarnya kan Rasulullah tuh beliau tuh kayak khawatir akan gini. Kan ada ayat yang kalau bisa diizinkan Rasulullah menyimpan ayat. Rasulullah akan simpan ayat itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah orang yang sangat-sangat menghargai perasaan orang lain. Rasulullah itu pada zaman itu tidak boleh orang pada waktu itu tidak boleh menikah dengan anak angkat, karena anak angkat dianggap anak kandung. Dulu pada waktu itu. Nah, Rasulullah itu melanggar kode etik orang pada waktu itu. Jadi Rasulullah itu sebagai orang yang punya kepribadian yang sempurna gitu ya, kayak laki-laki yang betul-betul menjaga citranya gitu loh. Dia khawatir kalau seandainya pernikahannya dengan Zainab itu justru menciderai nama baiknya kan gitu. Sepertinya kan begitu. Maka Allah bilang, kamu nggak perlu takut dengan manusia, takutlah hanya kepadaku. Karena itu bukan sebuah kejahatan. Itu bukan sebuah kejahatan menikahi mantan istri anak angkat. Karena dia dengan Zaid itu nggak ada hubungan darah. Yang binatang itu kalau ada nenek moyang Tuhan dia pengen bersundal, pengen memuaskan birahinya, pengen punya keturunan ya kan, dipakai lah menantunya. Itu pun nggak nengok muka menantunya, dipakai malam-malam, tahu-tahu bunting, nggak sadar pula kalau itu menantunya gitu. Kurang ajar banget itu. Itulah nenek moyangnya Yesus, namanya Yehuda. Aku tuh pernah naik ke Komaldia ya kan. Waktu itu
Ya mungkin si dubur berdarah itu udah tahu saya. Dia bilang gini, oke kita debat tapi pakai data fisik gitu, dia bilang gitu. Iya serius ini. Oke kita debat tapi kita pakai data fisik ya. Oke gitu. Terus saya begini, loh kalau memang pakai data fisik, lalu yang ada di kameramu sekarang tuh data fisik atau data online tuh? Kuceluk, aku bilang gitu. Ternyata dia menampilkan hadis via website. Dia nggak nyadar itu. Hadis via website ditampilkan dia. Giliran saya masuk, ngajaknya pakai diskusi pakai data fisik buku, kan kuceluk. Makanya Aku tantangin dong. Aku Unirifa jadi penengah lah. nggak bisa dia dua arah itu, Bang. Nggak apa-apa, yang penting aku malu-maluin dulu lah. Aku cuman nanya gini tuh, tuh cuma pengen tahu minimal tuh gini loh ya. Masa dia nggak bisa bahas tentang kitabnya sendiri? Dulu waktu dia debat sama aku, tuh sama Jibril tuh. Kami berdua, dia 6 orang tuh. Mencret dia kitabnya. Kapan? Aku kok nggak tahu. Ada di YouTube tuh. Berenam mereka. Aku cuman berdua. Siapa aja? Dia sama kawan-kawannya lah. Berapa orang tuh kawan-kawannya tuh? Erben. Kawan-kawan rombongan-rombongan si dubur berdarah itu yang berdarah-berdarah semua. Oh iya tahu. Ada tuh kawan-kawan. Si Duran itu kayaknya nggak berani ngadapin aku kayaknya. Duran itu kayak ketakut sama aku kayaknya. Si Duran itu. Itu yang nama syair berdarah atau bukan, Uni? Yang kelihatan. Iya sama itu si dubur. Sama ya, dubur berdarah itu maksudnya itu. Syair berdarah apanya? Syair berdarah, dubur berdarah. Oh, Nih yang kelihatan konyol itu si ini nih, si Lidara tuh. Ya, itu PA itu PA banget itu. Ini kelihatan konyolnya asli tuh. Gimana nggak PA coba? Aku udah nunjukin ya. Kawan-kawannya dubur berdarah itu seperti anjing, babi, itu kawan-kawannya semua itu dubur berdarah tuh. Iya, tapi keren banget ya. Kenapa mereka itu betul-betul jijik sama kitabnya loh? Merengos saja enggak loh dia di kitabnya loh. Kalau aku tuh yang paling utama buat aku tuh menjelaskan agamaku dulu loh. Maksudnya aku tuh nggak nyerang itu tuh nanti bonus gitu loh. Nanti bonus itu, nanti aja terakhir itu nggak apa-apa. Makanya tadi kan aku jawab dulu tuh. Aku jawab dulu agama aku. Ini loh tafsir Al-Qurtubi bilang itu batil. Itu riwayat yang tidak pantas, tidak patut kepada Nabi kan gitu. Ya kan aku jawab tuh. Betul. Baru aku konter. Nah mereka enggak. Mereka tuh nggak peduli ke agamanya diinjak tuh nggak peduli gitu loh. Mau agamanya ngambil bini orang kayak tuannya nggak peduli. Udah yang penting gue nyerang dulu gitu. Betul Uni, betul. Begitu. Udah ngantuk aku. Udah teman-teman yang di YouTube itu adalah bukti kalau Kristen penghujat ini pada dasarnya nggak paham agamanya. Coba kalian lihat Edis. Pernah nggak Edis kajian tentang agamanya? Nggak. Beda sama kita levelnya. Kalau saya itu prioritas saya itu agama saya dulu tuh. Mengkomparasi itu nanti bonus. Prioritas dalam dakwah saya itu adalah agama saya. Uni, tahu nggak apa yang membuat Oki nggak mau debat sama saya? Apa yang membuat RK nggak mau debat sama saya? Tahu nggak apa? Apa? Karena bahasan saya tentang kitab suci itu yang nggak mau mereka. Siapa si Elia Meron juga ngindarin aku gara-gara tema kitab suci itu yang gua angkat. Ya, ketika aku ditantang Oki gini kan, ayo kita tema keselamatan. Aku ikutin gini, oke. Kalau memang kamu mau tema keselamatan, misal kau tanya saya soal keselamatan yang ada di Islam, saya akan menjawab pakai Quran, kitab suci saya. Dan juga perkataan Rasulullah di hadis gitu kan. Pertanyaan saya adalah, ketika saya tanya balik ke kamu soal keselamatan, kau mau jawab pakai apa? Ya pakai Alkitab saya lah. Aku bilang gini, kan udah diubah-ubah. Wah langsung diturunkan aku. Iyalah. langsung diturunkan. Waduh, jangkrik. Emang penghujat semua itu. Aku dapat loh. Udah sampai kan nih? Udah. Sampai rumah? Enggak sampai di
kota sesuatu. Besok lagi ya guys. Udah guys ya, masih ada hari esok insya Allah kita istirahat dulu. Ya udah Uni, itu jam 3 itu di situ pasti. Aku udah ngantuk belum. Udah biarin aja. Bang Ardi yang buka Komal, kita masuk. Ya sana lah. Tapi Bang ya, kalau disampaikan tentang isi Alkitab yang berubah-ubah itu, mereka ada lagi bantahan. Aku tak naik Gojek dulu ya teman-teman ya. Ya, emang aku gitu tak turun mereka. dulu. Turun dulu. Udahlah khususan aja semuanya. Bantahan mereka itu. Uni. Apa? Ini udah jam 3 ini. Ini aku mau tidur nih, aku lagi kos-kos nih. Udah lah. Khususana. Kok jam 3 sih? Aku masih 12:30. Abang di mana? Aku di mana? Di tempatnya Uni jam 3 itu. Oh iya, aku lagi di Portugal ini. Tempatnya Uni udah jam 3. Abang di Golgota. Oke lah kalau mau dirungkatin. Iya merungkat aku. Teguh, mending kamu live Teguh. Kita kesana di tempatmu. Boleh Bang. Kalau Uni Kumpulin janda kasihan, kalian itu kan? udah jam 3 itu. Iya kan, ngumpulin janda kan kalian kan? Kumpulin janda. Ini kamu tuh pikirannya ya. Kalau kita pada laki-laki pada ngumpul, kamu tuh pikirannya kayak gitu mulu ya. Emang gitu Bang Teguh Emang mau Teguh gitu Enggak ya. Iya ya. Enggak ya. Kemarin janda semua tuh di Komalnya tuh. Ada janda Cebi, janda Ica, calon janda. Ica masih candu. Canda. Canda dia. Intinya kau nih. Kalau candu calon duda. Intinya kamu tidur karena di situ udah jam 3. Teguh kamu live, ya kita semua masuk. Intinya Bang Teguh ngumpulin janda sama Bang Al. Dah itu fix. Ini hotel ini fitnah ini. Hotel ini fitnah. Kalian ada janda jangan bawa ke tempatnya ya, jangan bawa ke tempat mereka ya. Mereka memang lagi pijat janda. Aduh, aku lepas headset lagi nggak kedengeran. Lagi ganti baju soalnya. Untung dia nggak denger. Ya Ardan, makasih ya Ardan ya. Ya selalu Ardan. Yes. Ardan ini ngambil jurusan kuliah apa Dek? Aku dulu terbiar tapi nggak selesai. Kenapa nggak selesai kan? Wah. DO. Wah bahaya kamu nih. Kamu nggak boleh ngomong. Keren. Ke tempat saya kamu nggak boleh ngomong banyak. Saya nggak izinkan orang-orang kecuali memang secara jam terbang itu udah biasa debat gitu. Saya tuh syarat orang Islam bisa bicara tempat saya tuh. Kuliah? Gini, nggak mesti harus kuliah. Dalam Islam itu nggak boleh kita tuh membiarkan orang yang tidak kredibel bicara tentang agama. Nggak boleh guys. Itu ada aturan dalam Islam. Jadi aku tuh memang nggak ngizinin orang-orang yang tidak punya kapasitas secara keilmuan untuk bicara agama. Mungkin dia ngerti, tapi dia tidak mengambil secara akademik itu tuh aku nggak ngizinin. Yang kedua adalah dia boleh tidak akademis sama sekali, tapi tugasnya hanya untuk bahas bahas agama oten, bukan bahas agama Islam. Tapi kalau bahas agama Islam aku nggak ngizinin. Nah itu yang aku kenapa misalnya kayak Bang Dewa, walaupun dia nggak kuliah misalnya, tapi dia bahasnya ke kitab oten, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian lama mondok dulu, lama di pondok, jadi nggak selesai. Berapa tahun mondok? Ini mondok dari 2014 sampai ke 2000. Nah, setidaknya kalau mondok berarti boleh lah ada kapasitas menjelaskan. Kalau enggak boleh. Saya tuh enggak mau berhadapan di hadapan Allah nanti dihukum saya gara-gara membiarkan orang-orang yang enggak jelas bicara tentang agama. Banyak penyesatan. Nauzubillah min dzalik nanti kita. Jadi itu saya tegas di situ. Makanya saya kalau ada orang Islam naik ke koma saya itu harus dua. Satu, kredibel. Kredibel itu bukan cuma ilmu dalam artian dia itu punya basic ini ya, tapi dia punya pengalaman diskusi. Itu juga ilmu yang sangat luar biasa, pengalaman diskusi itu, jam terbang diskusi itu. Kayak Bang Teguh nih ya, Bang Teguh ini tuh udah bertahun-tahun dia nontonin kita, bahkan dia ikut diskusi di mana-mana, itu udah lama. Udah khusus kalian berhambus, kalian cari janda sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar kalian. Janda yang mana? Janda yang mana? Udah, sana cari janda. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
Selamat malam besok. Open cam bang. Ya, oke bang. Oke. Sabar bang ya. Waduh, gelap-gelapan. Bang Holong suka gelap-gelapan. Waduh, Ya, selamat malam. Bang Holong. Malam bang. Bang Tania Islam atau Kristen bang? Hah? Ya bang, nggak jelas suaranya. Kok ngelak abangnya ya? Jaringan. Bang? Ya halo, dengar. Iya, silakan ngomong. Kumas. Oh iya bang, tadi ada tema abang itu sesuai tema yang abang angkat tadi. Jadi penasaran saya bang. Gimana? Pak Yusuf. Ya soal iblis itu. Iblis itu gimana? Ikut andil juga dalam penyalipan? Iya, ya itu tadi. Maksudnya itu Pak Yusuf. Iya. Terus? Yang tema apa itu? Ya bisa Bapak jelasin biar kita mengerti. Jadi awalnya itu bang, iblis membisikkan kepada Yudas agar Yudas itu berkhianat. Lalu Yudas menjual Yesus. Diupahlah Yudas nih. Ya, habis itu Yesus dihukum, digantung di kayu salib. Katanya kayak gitu ceritanya. Kan kayak gitu. Nah, awalnya dari bisikan iblis ini, ya. Awalnya dari bisikan iblis ini iblis punya jasa gitu. Punya jasa di mana bang? Loh, karena dia membisikkan ke hati Yudas. Ya. Betul bang, betul. Terus? Bang, HP-nya jangan di ini bang. HP-nya jangan ditarik-tarik gitu. Aduh, ditarik-tarik lagi. Udah nih. Maksudnya jangan goyang-goyang gitu. Enggak, iya, sakit kepala liatnya. Cari-cari signal. Iya. Oh. Begini konsepnya bang. Pertama, itu berbicara ya iblis. Itu berbicara iblis itu sebelum Tuhan mengutus dia ke bumi. Adalah pertama itu sebagai sosok yang selalu melayani Tuhan. Ya, namanya Lucifer. Lalu jadi kenapa dia dijadikan dia iblis? Kenapa kita tahu dulu konsep daripada iblis? Iblis ini adalah berbicara, dia mengambil kedudukan daripada Allah itu sendiri. Hah? Dia mengingat ya, iblis itu adalah salah satu iblis itu yang mengambil kedudukan atau otoritasnya Tuhan. Oh, waduh. Lalu bang? Nah, iblis itu Tuhan tidak pernah meresponnya dia. Karena kenapa? Yang namanya iblis dia hatinya itu jahat. Terus, itu konsep daripada iblis. Ya, iblis itu adalah salah satu yang mengambil tindakan menyimpang daripada perintah-perintah Tuhan itu. Artinya dalam kata lain dia mengambil kedudukannya Tuhan. Oh biar saya
Seolah-olah dia menyetir iblis Tuhan itu, Bang. ngambil kedudukan Ya. Tuhan gitu ya. Oh ya. Terus Pak Ustadz, Iya, itu seperti itu. Sebelum Aku nyenturnya, Pak sebelum dia dikutuk menjadi boleh Bang Holong ya. Kenapa emang? ada apa nih Tat? Udah moyor nih. Moyor ya, oke lah, silakan Bang ya. Habis ini saya layani satu juga nih. Ya, kalau ada pertanyaan Bang Holong silakan naik kembali ke tempat saya gitu ya, besok insya Allah boleh gitu. Kalau ada pertanyaan yang mengedukasi yang bagus gitu loh Bang. Bang Tani ya. Saya izin turun dulu. Tapi gini loh Bang Tani ya. Iya, Bang. Makin pusing saya nih. Kedudukan Tuhan diambil oleh. Aduh, nggak tahu lah Bang. Oh ya, moga sukses lah Bang. Jadi ya, Oke, tapi Bang ini, Holong. Bang, pesan saya, Silakan. Ya. Bang ya, ini pesan saya, bedakan mana pencipta, mana dicipta. Berarti kita ini tunduk dan taat, bukan kayak kita kayak kita yang mengatur Tuhan itu dalam diri kita. Wah. Ya. Iya. Saya baru tahu loh Bang dari Anda ya, iblis itu mengambil kedudukan Tuhan gitu. Dari Anda saya tahunya Bang ya. Itu kan waktu Tuhan mengerti siapa iblis, waktu habis dia puasa Bang. Dia mengerti iblis, kamu salah di situ, nanti bisa saya tangkap kan, seolah-olah dia mengatur Tuhan Yesus itu. Jadi makanya iblis itu Tuhan Yesus tidak pernah merespon dia. Makanya dia bilang Yesus, enyalah engkau. Iya Bang, enyalah engkau. Seperti itu. Sebentar ya Bang ya. Jadi pahlawan, tapi dia pahlawan kesiangan. Nah, kayak gitu aja judul saya ya. Oke Bang. Iya. Jadi pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan. Ya. Ini teman-teman, aduh, iblis mengambil kedudukan Tuhan. Iya. Jadi Tuhan itu menurut Abang kagak bisa diapa-apain gitu. Terserah dia mau apa. Ya kita tidak, kalau saya Bang, secara kepercayaan saya tidak mau mengatur-ngatur Tuhan. Oh, tidak mau mengatur Tuhan. Ya tahu betul seperti itu. Tapi Karena Anda Tuhan di Kristen saat ini Anda belajar kan tiap hari konsep ketuhanan. Nah, apakah sudah betul dengan kitab Anda? Menurut Yusuf gimana? Ada yang kira-kira mengajar di situ ajaran kami? Baik, kalau gitu saya tanya dulu Abang. Ya. Ya, silakan. Saya tanyanya kayak gini Bang ya. Apakah manusia itu ciptaan? Betul. Baik. Yang kedua, apakah Yesus itu manusia? Betul, benar. Baik. Berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan? Bukan ciptaan dia Bang. Loh, kok tiba-tiba kayak gitu? Coba saya sekali lagi. Salah ini teman-temannya, salah. Bang, manusia itu apakah ciptaan? Manusia, kayak contohnya Yusuf ciptaan. Manusia ciptaan. Terus apakah Yesus itu manusia? Ya manusia. Manusia. Baik, sama seperti kita. Ya,
Yesus yang manusia ini adalah ciptaan. Iya. Cuman bedanya. Tadi bukan katanya. Ya, kita baca dulu bedanya, Bang. Dia melalui Roh Kudus, Bang. Iya. Jadi yang Yesus tadi adalah ciptaan, betul? Yesus yang manusia adalah ciptaan. Iya. Jadi yang keempat, pertanyaannya, berarti saat ini Anda menyembah ciptaan Tuhan? Minta maaf ya, biar saya larang lagi, Yesus itu ciptaan. Oh, bukan ciptaan. Terakhir diralat lagi kata beliau. Apa ini teman-teman? Diralat lagi. Oh bisa Bang? Hah? Ya kita ini kan ciptaan, ya. Yesus itu bukan. Biar nggak macet sekali lagi Bang, saya mengulang ini ya. Apakah manusia itu ciptaan? Manusia ciptaan, oh iya betul, 100%. Apakah Yesus itu manusia? Yesus manusia 100%, tapi bukan ciptaan. Terus, apakah manusia Yesus ini adalah ciptaan? Bukan. Nah, bukan. Bukan. Kalau dia bukan ciptaan, dia apa? Kalau bukan, ini itu penyelamat, Bang. Waduh. Jadi ya Tuhan mengutusnya di bumi ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, Bang. Penyelamat. Itu nanti, Bang, pembahasannya nanti. Yang saya ini analoginya kayak gini, Bang ya. Susah kali, susah ngomong saja. Ada. Memang berbicara logika seperti Pak Yusuf, iya susah, nggak dapat karena yang namanya Roh Kudus mana tahu Abang itu. Pak Yusuf sendiri nggak tahu apa Roh Kudus. Manusia itu ciptaan atau bukan gitu? Ya manusia dulu siapa Bang? Saya atau Yesus? Nah, saya kan tanya manusia. Yesus manusia betul kata Anda. Kan gitu. Tapi bukan ciptaan. Kalau bukan ciptaan dia apa? Berarti yang iblis pahlawannya Liba kok bisa dari mana Bang ambil itu? Berarti lu nggak baca Alkitab, masa nggak tahu? Iya, kalau itu saya ambil dari pertanyaan iblis pahlawan penyalipan, tanda tanya, tag, kan kayak gitu. Merujuk ke Yohanes 13 nomor 2 ya, dikatakan di situ iblis membisikkan rencana kepada Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Iya. Lalu Yudas Iskariot menjual Yesus hingga akhirnya tersalib. Betul. Jadi akhirnya pribadi Yudas apa akhirnya? Ya. Bunuh diri Pak Yusuf. Bukan masalah Yudasnya, di situ betul nggak ada andil iblis? Andil iblis dalam penyalipan. Kenapa Pak? Ya? Berarti di situ saat kejadian ada andil iblis dalam kejadian penyalipan itu. Ada jasanya gitu. Jasanya sama sekali tidak ada jasanya. Yang ada penyesalan. Kalaunya tidak ada bisikan iblis, nggak jadi itu penyalipan. Tapi kan sebelumnya kan udah diingatkan. Termasuk Petrus. Bukan hanya kan kejadian. Jadi akhirnya kan ada murid-murid ini bagi kepada murid-murid ini salah satu orang yang mengkhianati dan salah satu juga orang pengkhianat. Begitu. Kan sebelum kejadian kan udah Yesus ingatkan satu nanti orang yang menyerahkan saya dan mencium saya.
Jadi teringat omongan Yudas kepada, jadi makanya dia menyesalkan uang itu kan dikembalikan. Jadi orang-orang Farisi itu nggak terima lagi karena itu uang haram. Lalu pribadi Yudas bunuh diri, gantung diri dia, Pak Yusuf gantung diri. Iya. Pahlawannya di sana nggak ada, nggak tercatat pahlawannya di sana. Oh, jadi iblis itu gimana statusnya? Ya statusnya masuk neraka lah. Waduh. Padahal dia berjasa loh, ya. Yang merencanakan penyalipan kan dia. Yesus tidak pernah merencanakan penyalipan. Iblis. Iblis tidak pernah merencanakan penyaliban, tapi cuman dia yang namanya ibaratnya contoh di dalam suatu, contohnya kita punya teman, enggak semua teman itu baik sama kita. Karena ada juga yang yang iri kepada kita. Seperti itu dia, begitu juga di pribadi atau murid-muridnya Yesus ini, enggak semua. Petrus akan kabur kok. Seharusnya berterima kasih lah sama iblis tuh. Makasih iblis, berkat rencanamu ada penebusan dosa. Kenapa malah kagak mau berterima kasih gitu ya? Terima kasih iblis ya, berkat rencanamu dosaku telah ditebus, kan gitu. Ada jasanya berarti Bang. Ya kan menurut penilaian Pak Yusuf mungkin ada, menurut saya nggak ada, hanya pahlawan kesiangan aja dia Pak. Pahlawan kesiangan, iya. Ya, Anda mau tanya? Kalau soal kepercayaan Pak Yusuf, minta maaf, saya memang kurang paham Pak soal Al-Quran. Jadi ya lebih jujur Pak, ya kan Pak Yusuf, daripada sosokan itu ini. Baik, kalau gitu ya udah. Ini karena tema ini aja Pak Yusuf, karena menyangkut kepada Alkitab kami, makanya saya tanya. Kayaknya Pak Yusuf capek nih. Iya Bang, saya mau istirahat kayaknya jam 2 malam udah. Saya kasih bonus teman-teman saya yang lab, karena lab perdana ada lab kan malam ini. Saya kasih bonus 2 jam gitu. Abang, kalau gitu saya izin turunkan Abang dulu ya. Kita bisa sambung besok ya. Oke. Selamat malam. Aduh. Teman-teman semuanya, ya biasanya saya jam 12 malam berhentinya. Kenapa ini jam 2? Ya saya memang mau kasih bonus buat Anda karena saya lama nggak ketemu Anda ya. Pengen berbaur juga di warga TikTok gitu ya. Jadi ya gitulah teman-teman. Sebelum menutup video ini, saya berterima kasih dulu kepada pemberi gift ya. Syukron jazakumullah khair ya teman-teman semuanya yang telah memberikan gift yang Anda berikan itu ya teman-teman semuanya. Insyaallah ya saya akan gunakan untuk ibadah ya. Terus juga untuk menunjang dakwah. Menunjang dakwah itu seperti apa? Ya, kalau ada alat yang rusak, saya akan beli gitu ya. Terus juga saya berterima kasih kepada para ahlus shadaqah yang telah sedikit membelanjakan hartanya ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan mushaf Al-Qur'an gratis kepada adik-adik kita ya. Yang ada di Ponpes. Jika Bapak Ibu ingin ikut ya andil beramal jariah, silahkan Anda langsung saja ya ke nomor yang saya sematkan ini.
Gak bisa disematkan. Ya udah langsung aja ke nomor telepon nanti ya. Ya teman-teman langsung aja kita berdoa ya. Saya aduh ngantuk agak berat udah mata teman-teman ya. Iya ngantuk betul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika ma'asyatika wa bi fadlika man siwak wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Teman-teman semuanya, aduh ya saya izin pamit dulu ya, kita kembali lagi besok ya, karena saya juga udah ngantuk. Salam buat Anda dimanapun berada. Saya Yusuf PI dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Insya Allah kita akan bertemu kembali besok ya. Alhamdulillah malam ini ada bonusnya 2 jam. Oke, al-afu minni barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kayaknya dia sembunyi udah malam dikit kan. Ayo Bu. Ya kalau 1 2 3 4 5 8 mata tertuju kepadaku ya kan. 7 mata kalian tertuju kepadaku. Ada apa? Panggil abangmu kan. Panggil abangmu ke sini. Panggil abangmu ke sini. Panggil abangmu ke sini. Pat. Sebenarnya aja. Satu aja kayak gini. Lagi si loading ini. Loading. Datang lagi abangnya. Aduh. Ya. Nanti ditombak abangku dirimu. Ya itu jujur loh Bu Karyana, saya itu pengen berdamai dengan ibu, tapi ibu ndak nyambung-nyambung. Itu yang parah Bu. Ya nggak nyambung lah, kamu berasal dari mana? Aku berasal dari mana? Tadi katanya ibu mengatakan bahwa loading aku ini kakakmu. Keren Bu Karyana. Aku dari mana, kau dari mana? Gelo, keren itu. Sebenarnya Ultima dari mana Bu itu Bu? Tadi Pak Jemi dia mengatakan loading aku ini kakakmu. Seandainya kakak sudah saya coret dari kakak itu loh. Dikubur lagi bayi ya. Bila perlu dikubur lagi bayi. Aduh. Loading ini kurasa istrinya bukan hati nih. Cerewet. Pasti baik. Oh, Bu Karyana belum tahu. Dia itu makanan bergizi terus Bu, siput. Stres lah. Dia makan siput, kepiting. Ngomongnya nyelekit, loading. Daripada Ibu Karyana, yang kangkung. Nggak mau aku stres. Bu, berarti yang berwarna tidak boleh. Kalau Ibu pakai baju warna merah boleh Bu. Itu kan berwarna itu. Baju merah. Yang masuk ke dalam, yang masuk melalui mulut, loading. Aduh, kapan pinter si loading ini ya?
Loading pintar dulu kau sebentar, sedikit. Kalau nasi kuning Bu, kalau nasi kuning. Ya kan kunyit. Mana ada pewarna di situ? Aduh, mati kita. Tapi dia warna kuning. Ih, kunyit. Nggak ada biasa pewarna di ini situ. Bang Santo. Kita kasih ketawa dia, jangan dia merasa. Saya mau tanya dulu sama Bu Karyana. Bu Karyana pernah enggak makan es buah? Es buah. Ya, di es buah itu ada nggak zat pewarnanya? Jangan minum itu sirup-sirup yang ada zat pewarna, jangan. Oh, bukan es buah namanya kalau gitu. Itu namanya makan buah, bukan es buah. Kalau buah-buahan tidak ada. Bang Inspirasi, buah-buahan tidak ada zat pewarna. Kalau Bu Karyana pernah makan itu enggak? Es krim. Es krim? Iya. Nah, itu diwarnai, sebaiknya jangan. Kalian ini semua tidak bisa apa yang kalian bisa sebenarnya. Memang siksa sekali kalau hidup sama Bu Karyana, pantas. Papi Gembala Ibu Karyana dia lagi tertawa berusaha untuk bersuka cita. Menderita dia. Tidak apa-apa Bang Santo, kasih hiburan lah dia. Nanti merajut Kalian ini. Aduh, dia stres, aku yang merasakan. Gimana sih? Kebayangkan tabungannya pasti tebal tuh Bu Karyana. Makanannya dihemat, diirit. Makanannya pasti banyak juga. itu. Enggak juga bos. Ya, Kalau Bunda Vera malah mikirnya gini loh Bang Jimmy. Kalau kita kan lagi sakit tuh kadang kepengen ya, aduh enak kali ya makan es krim. Nah, iya betul Bun. Betul nggak? Tapi kan nggak boleh. Nah kalau Bu Karyana ini sakit dan sehat, kayaknya tersiksa terus gitu. Enggak Bu. Bunda Vera, nanti buktikan kalau kita bertemu ya. Lihat sendiri. Bun, dia nggak merasa stres Bun, nggak merasa tersiksa. Kalau merasa tersiksa dia lihat rekeningnya banyak, dia seneng. Enggak juga, Bunda Vera. Iya. Percaya nggak? Aku makanannya seperti ini. Itu Universitas Medan, Universitas Medan. Itu kan ada kolam renangnya itu. Yang paling tinggi ada 12 meter apa 10 meter ya? Tertinggi lah. Saya terjun saya dari atas. Ya kok dari makanan harinya ke kolam renang sih? Loh, maksudnya kuat, bisa berenang. Pantas. Itu sebabnya Bang Lodi. Itu ada sebabnya Bang Lodi. Itu kalian pemakan ini lagi pemakan berdua. Penyebabnya itu penyebabnya Bang Lodi. Oh penyebab itu ya Bu, hingga jadi begini. Iya. Seminggu 2 kali dia. Jadi kan teman-temanku tutup mata dia. Aduh, bunuh diri tuh Karyana tuh. Aduh, mati kita. Aku terjun. Aku berenang. Tuh. Ya, itu awal mulanya. Awal mulanya ibu sakit-sakit setinggi begini ya. itu nggak ada perempuan yang berani. Laki-laki pun hanya bisa dihitung jari. Sebelum itu ibu sehat-sehat saja Bu. Ya sampai sekarang sehat. Yes, sudah sakit sekarang Bu. Itu loh, ayo lomba kita berenang ya, kalah kalian semua. Kan, dibahas dari teh sampai berenang. Iya, kan makanannya tadi nggak bergizi. Buktinya berenang kuat. Ya kan tadi Bunda Vera bahas makanan ya Bang Jimmy, lari ke kolam renang. Iya. Artinya Bunda Vera kan makananmu bergizi kan? Tanding berenang masih kalah Bunda Vera sama aku. Apa hubungannya makanan yang berenang? Ibu bisa berenang kan dalam keadaan lapar. Makanan mempengaruhi kekuatan orang. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Gak percaya. Pengaruh loh. Jadi untuk apa tujuan kita hidup ini? Supaya sehat. Ya kan? Tidak menyakiti hewan-hewan. Tidak menyembelih. Lari ke hewan lagi kan? Ini mau lari ke mana ini? Ya hewan-hewan apa itu? Ikan, siput, jangan dimakani. Tapi pantas Bang Loding kalau ininya alirannya dia seperti itu loh. Nabinya kan emang ahli gizi Bang Loding. Oh. Benar-benar bukunya aja 4 mengenai gizi dia. Jadi emang kayak gitu. Iya, kok tahu? Tahu lah, aku kan lihat perhatiin. Makanya jadi fokus dia ke makanan. Benar kan Bu Karyana kan? Ada bukunya 4 mengenai gizi loh. Iya, Ellen G. White.
Ada bukunya khusus untuk reformasi kesehatan. Artinya dia memandang iman itu dari segi kesehatan saja, Pak Jimmy ya. Karena setahu saya sih sebagai orang Kristen yang percaya kepada kitab perjanjian baru, dalam Kolose 2 ayat 20 sampai 23 menjelaskan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah badan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup. Itu di mana tertulis? Nah inilah Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Tadi Bang Santos, dia sudah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Padahal dia tidak tahu. Loading, baca bukan berarti hafal ya. Ya udah, bacalah. Aku udah baca Alkitab ini 2 kali aku sampai selesai Kejadian sampai Wahyu. Nah, dia bingung ini kan. Ketika dia baca, dia jelaskan bisa ini. Inilah kelebihan Ibu Karyana. Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Di mana ayat itu? Nanti kau lucu lagi. Nah, setelah dia baca, dia bisa menjelaskan. Kalau kayak gitu ya berat lah. Coba, Bu Karyana. Baca tadi nggak jelas. Kau ada Alkitab nggak? Kayak mana kita mau diskusi di kau aja nggak pernah Ada, Alkitab. aku baca nanti tenggelam ceng ya. Aku baca di sini. Oh ya udah. Kau mau dibaca yang mana? Ya. Yang mana? Nanti gua nggak percaya. Buka aja lu kalau 2 ayat 20. Ini kan dia baru baca nih kan. Setelah dia baca dia bisa menjelaskan. Dengar saja coba. Ya kalau kayak gitu ya berat lah. Baru sadar Bang Santos nanti. Dia tanya di mana ayat itu. Begitu dia buka dia baca. Oh jadi begini. Saya bisa jelaskan. Oh, mulai. Itu dia tarik dari penciptaan Nabi Adam itu. Lebih jago ya Bang ya daripada yang kasih tahu ya. Makanya sama Bu Karyana saya tidak pernah kasih dalil karena begitu semua dia bisa padahal belum baca tuh. Begini lagi kan. Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan-bulan baru ataupun hari Sabat. Nah, itu yang dibahas hari rayanya. Makanan Tuhan itu bilang begini, Kolose 2 itu ya. Kolose 2 itu dari ayat 16 sampai yang selesai itu. Tuhan tuh bilang begini, level kamu tuh bukan lagi seperti level orang Yahudi. Contoh, kalau orang dulu pakai helm hanya karena takut polisi, tapi Tuhan sekarang maunya kamu pakai helm karena kamu sadar akan keselamatan dirimu sendiri. Harusnya begitu levelnya. Tuhan tuh maunya kita naik level, bukan melakukan itu karena takut dengan polisi atau takut hukuman, tetapi kita melakukannya karena kita sadar ini untuk keselamatan kita. Demikianlah hukum Taurat di mata orang-orang Kristen. Helm itu nggak dihilangkan. Justru kita menggunakan helm itu bukan karena takut polisi, tapi kita menggunakannya kita sadar ini untuk menjaga keselamatan kita. Nah itulah Kristen yang harusnya seperti Kolose 2 ayat 16 sampai yang selesai. Gitu Bu Karyana. Jadi itu yang Tuhan mau, yang Tuhan Yesus mau ya, khusus Bu Karyana ya dan Bang Jimmy ya. Yang Tuhan Yesus mau, kita tuh tidak meniadakan hukum Taurat. Tetapi kita levelnya di atasnya hukum Taurat. Makanya Tuhan Yesus katakan, kalau caramu aja masih kalah dengan orang-orang beragama. Maksudnya agama yang Yahudi ya maksudnya dalam ayat itu ya. Yang Tuhan mau itu kita tuh memahami firman Tuhan itu bukan lagi didikte, bukan lagi ditakut-takutin sama hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu memperkenalkan kita kepada dosa. Itu kita pernah katakan. Tetapi kasih karunia Tuhan mengangkat kita untuk memahami hukum Taurat lebih tinggi. Naik lagi Bu Karyana, naik lagi. Kepental nanti. Bu Karyana naik lagi ke pental nanti. Iya, aku lagi baca. Ya udah nanti bacakan. Saya tertarik tadi tentang masalah itu, masalah kesehatan. Oh udah datang temannya kayaknya belum.
Udah Bu Karyana, abangnya udah datang kah? Bagaimana dengan kesehatan Bu Karyana? Apa yang bisa dipaparkan? Nggak bisa Sama Bang Angel and White. Kukundang, harus berjanji dulu. Besok. Hah? Besok mau nggak kalian? Apa itu? Mau nggak berkundang? Abang Adikku Bu, atau bangku? Abang Adikku mau atau ambil bangku apa? sama aja. Mau bahas apa Karyana? Ayo undang Ya, itu Bu. dia. Ayo mau Oh, itu dia, orang ditanya mau itu dia, orang Enggak, ditanya Bu Karyana, Bu Karyana. Tadi yang saya Dia mau tanya, perlu apa? Mau ditanya sama dia apa aja dia tahu. Lebih Yang ahli dari saya. ngobrol-ngobrol Bu. Ayo diundang ini Bu. Bu Karyana dengar saya dulu. berat. Tadi kan dibahas tentang masalah kesehatan Angel and White, ya kan? Nah, apa-apa saja di dalam yang dibahas tentang masalah kesehatan? Apa-apa saja yang disuruh untuk dilakukan agar kita bisa menjaga kesehatan? Rumusnya kan intinya begini. Tubuhmu itu adalah bait Allah. Ya kan? Jadi kita harus pelihara itu yang sebenarnya intinya di situ. Oke, aplikasinya Jagalah. bagaimana? Pengaplikasiannya gimana? Ya menjaga semua yang masuk. Contoh. Justru begini Karyana, kalau misalkan tunggu dulu. sebentar Bang Inspirasi, aku sanggah sedikit ya. Kalau Bu Karyana alasannya menjaga bait tubuh kita untuk kesehatan kita, justru kita tuh butuh daging, butuh nutrisi. Anak SD pun diajarin. Enggak, saya bukan mau mengarah ke sana. Saya bukan mau mengarah ke sana. Maksudnya gini loh Bu Karyana. Yang saya maksud itu kira-kira apa yang pengaplikasian kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Itu. Ya sehari-hari menjaga tubuh kita supaya tidak merokok, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak tubuh. Oke, saya kasih contoh Bu Karyana. Itu saya setuju Bang Inspirasi. Maaf saya potong. Oke, Bu Karyana, saya tanya Bu Karyana. Tunggu dulu Santo, sabar. Nah, saya tanya Bu Karyana. Baik. Nah, saya tanya Bu Karyana. Bu Karyana kalau minum duduk atau sambil berdiri? Sebaiknya duduk. Nah, ada ndak anjurannya? Ada. Dalam Bible. Ya nggak semua dituliskan di Bible, tapi kan Ellen G. Jangan kau bilang ada. Kalau kau bilang ada berarti kau mengada-ngada. Kau pun lucu. Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada bilang nggak ada lah. Kenapa kau Bilang bilang nggak ada? semua, nggak ada. Nggak semua ditulis. Aneh-aneh aja kau ini. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Sama itu nggak semua dan tidak ada. Gimana Santos, sih? apa? Jangan dipotong dulu, jangan dipotong. Ini Enggak, kita, kan berarti Santos. Ini wakilkan saya kau edukasi. bukan Kristen. Sorry ya, kau bukan Kristen. Dari tadi kau ini saya Tidak edukasi. semua ditulis. Tunggu, Hal-hal sabar. di dalam Ya, kau tinggal bilang nggak ada Bang Inspirasi. Udah gitu aja. Kok repot sih? Kok Nggak bilang apa-apa, ada? kok kamu Aneh-aneh mulut bahasa aku yang punya mulut gimana sih? Biarkan dulu saya Bu Karyana. Oke. Nah, ada ndak dalam Bible Bu Karyana? Ini lagi perokok itu umurnya bahkan lebih panjang. Saya nggak Ini tanya perokok dari Bu mana ini? Karyana. Oh, Saya Cece. tanya minum air. Gimana? Kalau kita Gimana, minum gimana? air, kalau kita minum air, kita duduk atau sambil berdiri. Sebaiknya duduk, tapi Oke. berdiri pun Oke. silakan. Nggak- Itu berdasarkan apa? Iya, logika apa? Ya kan? Duduk itu Berendak berdasarkan apa? Berdasarkan apa? nggak semua saya Rujukannya di mana? kuasai inspirasi, tapi sebaiknya duduk aja. Dah. Enggak, rujukannya di mana itu? Ada enggak perintahnya? Kata saya, ajari. Aku nggak semua aku kuasai. Oke, saya ajar ya, Bu Karyana ya. Pertama, kita bahas masalah minum, tentang masalah kesehatan. Tidak ada diksi dalam Bible, perintah atau penjelasan, baik itu secara sains ataupun kesehatan di dalam Bible itu tentang masalah minum itu harus duduk. Berbeda dengan hadis yang dijelaskan oleh sabda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mempelajari biologi. Nabi Muhammad tidak tahu tentang masalah sains apa segala macam. Tetapi Nabi Muhammad ketika minum itu mencontohkan bahwa kita minum itu harus duduk. Apa isi hadisnya? Saya bacakan. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri.
Apabila dia lupa maka muntahkanlah. Ini kata Nabi Muhammad. Nah, setelah dicek masalah fakta sains, ya kan, fakta sainsnya ternyata ketika minum sambil berdiri itu dampak buruk bagi kesehatan. Karena air ini sifatnya dia masuk lewat tenggorokan, dia tidak mendapatkan proses penyaringan, sehingga kotoran yang terkandung di dalam itu ikut terbawa. Ini fakta sains. Dan terbukti apa yang dikatakan sabda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengerti pemahaman tentang masalah ilmu biologi. Ada kita dalilnya, Bu Karyana. Ini kalau kita berbicara masalah kesehatan. Nah, sekarang saya tanya yang kedua, Bu Karyana ya. Saya tanya sama yang kedua tentang masalah tidur. Tidur ya, tidur. Bu Karyana, tidur itu posisinya miring kanan atau miring kiri? Putar-mutar. Putar Mutar-mutar. kiri, putar kanan. Otak Nggak ada ketentuan, nggak ada. seperti otak. Biasa aja sesuka hati, nggak ada aturan. Bang Loding, pantasan. Kalau diskusi juga. Penyebab kedua, penyebab Kata Bang kedua. Santo tadi kan tidak ada diadakan, yang ada ditiadakan. Betul kata Bang Santos tadi. Nah, Itu herannya, aku herannya kenapa teman-temanku yang muslim kok betah. Itu aja aku herannya, kok bisa gitu. Bukan betah, Bang. Memang sudah begini siksaan kita di Komal ini, Bang. Gini Bu Karyana, saya kasih tahu. Nabi Muhammad itu di dalam hadisnya dikatakan begini. Apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah sebagaimana kamu sholat. Kita disunahkan untuk berwudu.